Halo, assalamualaikum. Salam kreativitas untuk kita semua. Oke, kali ini di tutorial ini kita akan melanjutkan dari tutorial kemarin mengenai basic modeling. Sekarang kita akan konsentrasi pada penggunaan material dan tekstur untuk objek karakter yang kemarin telah kita buat. Oke, langsung saja. Di sini eh, file yang kemarin telah kita buat, yang telah kita save. Di sini namanya alien.blend. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh mengenai penggunaan material di sini. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita pastikan dulu di sini untuk mirrornya kita apply. Nah, kita sudah menganggap sudah fix, maka di sini untuk mirror kita apply. Seleksi objek yang di sini, seleksi objek badan di sini. Selanjutnya masuk ke menu material di sini posisinya. Nah, di sini posisi material masih kosong. Silahkan pilih new. Nah, di sini langsung secara otomatis dia akan membuat material baru. Selanjutnya kita beri nama skin orange karena nanti warna yang kita gunakan berwarna oranye. Kurang lebih seperti ini. Specular ini untuk tingkat kecerahan dari objek nanti. Biasanya untuk skin kita gunakan 0 lagi. Nah, di sini kita sesuaikan warnanya. Ini saya mengambil warna oranye. Sedikit coklat ya. Nah, contohnya seperti ini. Skin orange, jadi secara otomatis si objek badan ini dia langsung keseluruhan berwarna orange. Nah, di sini kita siapkan terlebih dahulu. Nah, karena di sini kita penggunaan objek organik, kita juga bisa menambahkan subsurface scattering, jadi untuk agar dia lebih realis seperti seperti kulit. Di sini kita tinggal pilih, contohnya saya memilih skin 2, jadi dia terlihat lebih real, kurang lebih seperti ini. Anda tinggal menyesuaikan sesuai uh, material yang dipakai oleh objek tersebut. Contohnya kurang lebih seperti ini. Untuk penambahan material lagi, sini saya akan masuk ke edit mode. Contohnya untuk bagian-bagian tertentu ada warna yang berbeda. Contohnya saya berikan warna kuning. Di sini specular juga saya nolkan. Saya buat lebih cerah. Kemudian ya dibanding dengan kuning. Kurang lebih di bagian ini saya berikan warna kuning. Assign. Begitu juga bagian ini, face bagian yang akan diwarnai. Kita ubah. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan kita bisa lakukan juga untuk bagian-bagian ini, bagian sepatu di sini. Sebelumnya kita sudah membuat beberapa library dari material, maka secara otomatis kita nggak perlu membuat material baru lagi karena di sini material yang telah kita buat nanti akan muncul di sini. Jadi waktu kita membuat untuk penggunaan material di sini, contohnya saya buat warna oranye. Nah, maka dia secara otomatis mengambil dari library warna yang telah kita buat. Tambahkan. Nah, kita pilih face bagian atas, kita assign warna kuning. Nah, untuk bagian samping ini kalau kita tidak ingin mengatur secara manual, kita bisa hapus saja langsung, kita duplicate, shift DX. Nah, seperti ini. Bagian tangan juga kita tidak perlu membuat material baru, tinggal menambahkan di sini skin orange,
kita tambahkan baru, klik tanda plus di sini. Setelah itu pilih warna kuning, kita pilih kita assign. Dan ini kita hapus, kita duplicate pada sumbu X, shift DX, kita mirror Ctrl M, X, oke, seperti ini. Bagian telinga juga sebelumnya lebih smooth, kita tambahkan subsert dulu. Nah, seperti ini. Di sini kita tambahkan orange, kita smooth terlebih dahulu. Begitu juga bagian ini, skin orange, subsert, kita smooth. Oke, untuk penggunaan material kurang lebih seperti ini, dan kita bisa lakukan lihat hasilnya. Kita coba render F12. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan mengenai basic texturing. Ini saya tambahkan terlebih dahulu di sini. Saya ubah warnanya. Kita akan membuat bagian celana. Saya pilih ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai penggunaan tekstur. Jadi di sini untuk bagian celana saya akan menggunakan tekstur berupa image. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasukkan image ke dalam objek 3D di sini. Kita split areanya dulu. Split Windows-nya. Nah, di sini kemarin kita fokus hanya di 3D view. Pada penggunaan tekstur, kita harus merubahnya menjadi UV Image Editor. Di sini kita gunakan UV Image Editor. Ini kurang lebih ini hasil rendernya secara otomatis. Oke, untuk mempermudah saya aktifkan terlebih dahulu penggunaan indikator. Ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, pada proses penggunaan tekstur di sini kita menggunakan UV Image Editor. Terlebih dahulu kita rubah menjadi edge. Nah, di sini saya akan membuat potongan berupa seam. Jadi saya seleksi di sini untuk potongan area bagian bawah celana. Di sini ada potongan. Kita bisa masuk ke mesh, lalu pilih edge, lalu pilih mark seam. Jadi silakan masuk ke mesh, lalu pilih edge, lalu mark seam, atau secara shortcut lebih cepatnya kita bisa tekan Ctrl E lalu pilih mark seam. Maka secara otomatis dia akan membuat potongan berwarna merah seperti ini. Jadi dia akan secara otomatis membuat potongan berwarna merah seperti ini. Setelah itu kita pilih face-nya. Contohnya di sini. Saya pilih face yang akan diberikan tekstur. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu kita akan memasukkan image ke dalam area objek di sini. Kita bisa browse image, open image. Di sini saya sebelumnya sudah menyiapkan sebuah image yang berwarna ini, file PNG yang nama celana.png. Ini kita tinggal open image.
Nah, biasanya di sini kalau tidak muncul seperti ini, kita pancing dia dengan klik di sini. Maka secara otomatis dia akan muncul. Oke, kita lakukan lagi. Seleksi bagian yang akan diberikan tekstur celana. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tekan U, lalu pilih Unwrap. Di sini ada beberapa pilihan Unwrap. Karena kita di sini telah menggunakan Maxim, maka di sini penggunaan wrapnya kita pilih yang paling atas, pilih Unwrap. Saya ulangi, tekan U, setelah itu pilih Unwrap. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana kita melakukan pas posisi, jadi positioningnya apakah sudah pas atau belum. Sini kita bisa rubah viewport shadingnya yang sebelumnya itu wire atau solid, kita rubah ke tekstur. Nah, ini sini kita bisa kira-kira. Nah, sebelumnya kita rubah dulu lighting lampunya, masuk ke object mode, pindahkan ke depan, kita bisa melihat posisinya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kita masuk lagi ke edit mode. Di sini kita bisa atur positioning, kita bisa tekan G untuk grab. Tadi ada pas atau belum. Kita bisa lakukan rotasi atau penggunaan skala. Nah, maka di sini si tekstur tersebut akan menyesuaikan dengan bentuk JPEG yang di bagian samping. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, dia sudah masuk. Akan tetapi meskipun secara viewport, secara 3D view si tekstur itu sudah masuk, ketika kita lakukan rendering, dia akan masih tetap pada posisi material polos, jadi belum ada teksturnya. Nah, bagaimana cara kita memasukkan tekstur tersebut? Di sini terdapat beberapa pengaturan. Kita buat material terlebih dahulu, masih pada posisi bagian celana terseleksi. Di sini bagian material kita buat material baru yang kita beri nama tekstur celana. Tekstur celana. Ini saya nolkan. Nah, yang perlu kita atur di sini agar bagaimana objek image yang di sini bisa keluar pada saat di rendering. Pada posisi material tekstur celana, kita akan masuk ke tekstur. Jadi masih dalam posisi terseleksi berwarna biru seperti ini. Kita masuk ke tekstur. Di sini ada 3 pengaturan penting. Jadi 3 pengaturan di mana? Pertama, kita klik new. Secara default, tipe dari tekstur itu adalah clouds. Karena di sini kita menggunakan image, maka kita harus merubahnya menjadi image or movie. Jadi silakan masuk ke tekstur. Anda lihat di sini tipenya yang sebelumnya clouds, silahkan dirubah menjadi image or movie. Setelah itu kita scrolling ke bawah. Pada bagian image di sini kita tidak perlu buka new atau open lagi karena image yang telah kita buka sebelumnya di UV Image Editor, maka secara otomatis dia akan masuk ke library di sini. Silahkan dipilih browse. Nah, dia masuk seperti ini. Jadi pertama tipenya kita rubah, yang kedua image-nya kita browse. Setelah itu yang terakhir mapping coordinates-nya karena kita menggunakan unwrap by UV, maka di sini silahkan dirubah menjadi UV. Jadi kurang lebih seperti ini. UV. Maka secara otomatis ketika kita masuk ke material, maka material tersebut akan memiliki tekstur seperti ini. Setelah fix, kita lakukan assign. Kita rendering. Nah, maka si tekstur dari celana yang menggunakan image tadi, dia otomatis muncul seperti ini. Oke. Setelah itu untuk penggunaan
pada bola mata. Di sini saya akan gunakan warna hitam. Saya pilih klik new, saya beri nama hitam. Saya rubah menjadi hitam. Oke, ini juga hitam. Nah, kita lakukan rendering. Nah, maka secara view hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi cukup simpel sekali penggunaan material dan tekstur pada objek basic 3D dalam Blender. Nah, kurang lebih sampai di sini untuk tutorial penggunaan material dan tekstur. Untuk selanjutnya kita akan konsentrasi pada rigging sederhana pada objek karakter. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali.